Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kembali ada kesempatan baik untuk kembali merajut silaturahim di antara kita semuanya dengan segenap kerabat dan sahabat-sahabatku semuanya. Dan untuk memaknai silaturahim ini, kembali kita coba melanjutkan tahsinul Quran kita ya. Kemarin kita sudah selesaikan ayat kedua dari surat Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah sampai situ. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Hari ini Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan baik-baik ya. Di sini juga ada beberapa yang harus dipahami ya. Baik, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Ar-Rah. Loh, di situ tidak ada barisnya, kok dibaca arah? Kenapa bukan urah? Kenapa bukan irah? Nah, ini ada rumus dasarnya nih. Setiap di awal ayat ada huruf alif seperti alhamdu, ar-rahman ya. Kalau dia bertemu dengan huruf lam, maka dia automatically dibaca dibaca fathah ya. Meski tidak ada baris sebelumnya ya. Seperti misalnya alhamdulillah ketemu lam ya, sama dengan ini ayat ini ar-rahman, karena itu dibaca arrah ya. Kemudian arrah bukan arroh ya, ada yang baca seperti ini ar-rahmani ya, enggak boleh ya. Ar-rahmani, pangkal lidahnya naik ke atas langit-langit sehingga ketika dibunyikan keluar suara seolah-olah itu huruf roh, padahal bukan. Mulutnya tidak boleh monyong ya. Ar-Rahmanir. Kemudian rah. Jadi ada ha sukun di situ, ha mati ya. Rah. Nah, huruf ha ini ya, ketika dibacakan ini ya, ada namanya hams ya. Ada hembusan udara ya keluar ketika melafazkan ini ya. Rah gitu ya. Kalau ada tisu di sini bergerak tisunya itu rah ya. Mim, di atas mim ada alif kecil ya berdiri ya, itu tanda dipanjangkan, di mat ya. Mat artinya dipanjangkan, tapi hanya dua ketukannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Rah ya, ingat ya, rah bukan bukan roh, bukan juga rah. Ada yang baca begini Ar-Rahmanir-Rahim, bukan, itu harus ditebalkan situ tuh ya. Tafkhim, istilah tajwidnya tafkhim, dibaca tebal ya. Rahim, ha berbaris bawah ketemu dengan iya, maka dia mat ya, dipanjangkan rahim. Tetapi setelahnya ada huruf mim, ini disukunkan karena kita wakaf artinya kita berhenti di situ ya, dipanjangkan, bukan lagi jadi mimnya disukunkan, dimatikan ya. Kemudian dia berdengung selama 4 harakat, 4 ketukan, bisa sampai 6 ya, karena di wakaf ya, di ujung ayat bacanya seperti begini, rahim. Nah, hukum bacaan menyangkut ini namanya mad arid lisukun ya, dipanjangkan 4 ketukan sampai 6 ketukan. Saya kira seperti itu ya saudaraku semuanya. Saya ulangi sekali lagi, lalu cobalah dengar sanding-sandingkan dengan cara membacanya selama ini ya. Oke, saya ulangi, perhatikan ya. Ar-Rahmanir-Rahim, seperti itu. Tapi jangan terkecoh dengan lagu-lagu ya, karena lagu-lagu itu perlu tapi tidak penting dalam mengaji yang benar. Yang perlu dan penting adalah makharijal huruf, makhrajnya, cara penyebutan hurufnya, sumber keluarnya bunyi itu ya, dan dasar-dasar tajwidnya, itu yang paling penting. Namanya lahnul jali ya. Kalau itu salah, itu kesalahan besar namanya itu. Kalau itu salah, lahnul jali, tidak boleh salah di situ. Karena kalau salah, kena hukum itu tadi, lahnul jali, bacaannya tidak sah. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.